Ya, fully balance DAC dengan 3 output. 2,5, 3,5, dan 4,4. Menggunakan dual DAC ES9038Q2M. Ya, tonton video ini sampai akhir dan mari kita goreng barang yang satu ini karena harganya cuma 679.000. Ini dia J3 Audio Labs Vinata. Halo semua, balik lagi di YouTube. Ya, beberapa hari yang lalu saya dikontak sama salah seorang teman buat nyobain DAC yang secara teknik spek ini bagus banget. Dual DAC dengan dual M, yang mana chipnya biasanya dipakai di DAC sejutaan ke atas. Ini disematkan ke DAC 500-600 ribuan dan dia full balance. Wah, menarik sekali saya bilang. Dan di video kali ini saya mau kasih impresi ke teman-teman seperti apa suaranya dan apakah produk kolaborasi antara J3 Labs dengan F Audio ini worth it untuk dibeli. Nah, sebelum unboxing saya mau spill sedikit ya background dari si Vinata ini. Kalau teman-teman tahu F Audio KS01 ya, ini adalah barang yang jadi penerus dari si KS01 itu. Harusnya F Audio itu rilis dengan tipe KS02 kan, dari KS01 ya nextnya adalah KS02. Tapi karena ada project dengan pihak J3 Audio Labs dan mereka minta izin duluan untuk merilisnya, maka F Audio rilis dengan nama DS02. Jadi secara spek si Vinata ini dengan DS02 itu adalah barang yang sama. Kurang lebih kayak gitulah ya untuk background story-nya. Nah, untuk yang pengen tahu spek teknisnya ini saya tampilin aja, bisa dibaca. Yang jelas dia pakai DAC-nya itu dual ES9038Q2M dan dual M ES9063Q. Dia punya 3 output dari 2,5, 3,5 dan 4,4 balance. Output power di 300 mW untuk balance dan 160 di single ended. Oke. Kita lihat untuk kelengkapannya apa aja pas kita beli. Jadi pas kita beli kita dapat kelengkapan yang cukup minimalis, hanya dikasih box putih dengan tulisan Vinata di bagian depan, terus ada beberapa key selling point di bagian belakangnya, sedangkan di dalam jelas kita dapat si DAC-nya, terus dapat kabel C2C dan dapat sebuah buku manual. Saran saya silahkan dibaca untuk tahu gimana cara setting-setting dan pengoperasiannya, karena ini membutuhkan untuk pembiasaan karena agak kagok saya mengoperasikan si Vinata ini. Nah, untuk desain sangat-sangat minimalis menurut saya, tapi kesannya buat saya pribadi ini malah terlihat clean. Dia kotak hitam dengan tulisan Vinata di bagian belakang dan di bagian depan itu glossy, transparan, nggak tahu ini kaca atau mika, yang kalau di terawang kasih cahaya kayak gitu itu kelihatan komponen-komponennya yang ada di dalam. Dan tentu ada layar OLED kecil untuk menampilkan status kayak volume, gain, filter, dan bisa membantu kita untuk setting-setting seperti filter dan ya yang lain-lain lah. Oke, langsung aja ke suaranya. Saya ngetes DAC ini menggunakan Kiwi-Ears Aether. Saya colok pakai 4,4 balance dan 3,5 single ended. Menggunakan kabel dari Kiwi-Ears juga, yaitu Kiwi-Ears Teras, yang ujungnya itu modular, jadi enak buat digonta-ganti. Oke, DAC ini punya arah suara yang cukup netral ya. Nggak terlalu bright dan nggak terlalu warm kalau menurut saya. Juga kalau di pendengaran saya, dia tidak terlalu berdampak atau tidak terlalu merubah warna dari sebuah IEM yang lagi di pairingin. Yang jelas adalah teknikal, detailnya jelas bagus, layeringnya terbilang bisa terbagi-bagi dan terpisah-pisah, powernya juga gede, walaupun sebenarnya di range harganya di kelas ini dia bukan yang terbesar dengan 300 mW-nya. Tapi saya rasa ya udah cukup, udah lebih dari cukup malah untuk ngedrive IEM mainstream yang beredar di
pasaran untuk saat ini. Yang paling berasa buat saya adalah di bagian mid. Dia terkesan lebih lega dan lebih lepas untuk suaranya. Treble-nya airy tapi nggak yang lebay airy-nya. Ada kesan kayak dihalusin dikit di ujung-ujung treble-nya. Lalu untuk stage dan imaging juga berasa depth-nya walaupun nggak yang megah-megah banget, cukupan aja. Intinya si Vinata ini punya suara yang natural arahnya, terus netral, nggak terlalu banyak kolorasi. Yang jelas secara teknis bagus banget untuk kelas harganya. Baik detail, clarity, dan lain sebagainya menurut saya bagus banget untuk si Vinata ini. Saya pribadi seneng sama keenergikannya yang tetap menjaga keseluruhan frekuensi untuk tetap kalem dan nggak terlalu agresif dan mengintimidasi. Kalau bahasa saya sih nggak terlalu agresif gitu ya untuk keseluruhan warna suara dari seluruhan frekuensinya. Dan ada hal yang menyenangkan buat saya terlepas dari dimensi yang agak bongsor ya. User experience pas dipakai itu ya suhu kerjanya cenderung adem, nggak panas. Dan ya adem, sepengalaman saya kayaknya ini yang paling adem yang pernah saya coba. Nah pasti akan ada yang tanya, wah murah nih, suaranya bagus, fiturnya juga melimpah, ada layar buat setting filter dan gain. Masa iya sih nggak ada minusnya? Oke, dari tadi saya ngomongin bagus-bagus kelebihan-kelebihan. Sekarang saya spill satu-satu untuk kekurangannya. Pertama, body gede. Buat yang suka simple mungkin ini akan jadi masalah. Kedua, ketika di set di atas 384 kHz, kalau udah jalan sekitar 2-3 lagu akan ada suara distorsi. Paling aman di 192, sekitar segitulah. Terus yang ketiga, UI-nya agak membingungkan. Jujur saya agak kagok untuk pengoperasian pertamanya. Tapi ini urusan kebiasaan, kalau udah biasa harusnya nggak akan jadi masalah. Dan oh ya, kadang lag juga untuk UI-nya, terutama pas naik turunin volume. Terus keempat, nggak ada memori volume. Jadi kalau dicabut, colok lagi ya volumenya ke reset di 60. Terus kelima, ada masalah kompatibilitas ketika host adjust volumenya di enable. Itu yang bikin saya pusing 3 hari pertama pas nerima ini barang. Di Windows kadang mau, kadang nggak mau. Nggak mau bunyi. Di tag cuman nggak mau bunyi. Di Mac setiap berubah volumenya bikin Mac-nya hang. Terus di beberapa Android ada yang harus ngaktifin eksklusif audionya. Eksklusif USB audionya. Ya, ternyata biang keroknya adalah host adjust volumenya. Jadi saran saya untuk meminimalisir bug, mending di disable aja. Tapi menurut saya, ya kekurangannya itu sangat memungkinkan untuk di fix ke depannya dengan update firmware. Karena ya menurut saya ini bukan hardware issue ya, dan harusnya bisa di fix dengan firmware update. Oh ya, hampir lupa, di awal saya ngira ini bukan full balance kayak yang diklaim, karena secara power kayak nggak kenotis aja antara 3,5 single endednya dengan 4,4 balance-nya. Tapi setelah saya tanyakan ke pihak yang terkait, dikonfirmasi desain teknisnya ini adalah true balance. Dan jujur, memang secara power sangat mirip mungkin kalau nggak di notice bener-bener nggak dicari-cari ya kayak nggak berasa power antara single ended dan balance-nya. Terus untuk teknis sebenarnya memang secara clarity dan secara detail agak sedikit berbeda antara single ended 3,5-nya dengan balance-nya. Jadi dari klaim yang menyatakan ini adalah true balance, saya cukup percaya dengan klaim tersebut. Nah, jadi kesimpulannya gimana? Saya rasa ini akan jadi barang DAC yang worth it banget untuk spek, suara, dan teknis yang sebagus ini ya di harganya 679. Value for money-nya bagus banget, apalagi kalau teman-teman dapat diskon dari platform atau marketplace. Oke, mungkin itu aja untuk video kali ini. Linknya ada di bawah buat yang pengen, dan semoga barangnya nggak goib karena value-nya
bagus banget. Yang suka sama videonya silahkan di like. Saya tunggu komentarnya di bawah buat teman-teman yang udah nyobain beli, dan saya pengen tahu juga impresinya seperti apa. Dan feel free juga buat subscribe. Kita ketemu di video berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum.